Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Deno di pembelajaran matematika bab 3. Nah, di sini Bapak akan kembali menjelaskan kelanjutan dari pembelajaran kita bab 3, yaitu hari ini faktor prima dan KPK. Oke, sebelumnya kalian bisa perhatikan di buku paket kalian di halaman 60 ya. Di situ ada faktor prima dan bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Atau bila kita singkat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya apa aja sih Pak bilangan prima? Contoh bilangan prima itu dua. Dua itu hanya bisa dibagi dua doang, ya kan? Dua dan satu. Satu nggak usah kita anggap ya, karena semua angka bisa dibagi satu. Lalu tiga, tiga hanya bisa dibagi tiga. 5 hanya bisa dibagi 5. Lalu selanjutnya 7. Selanjutnya berapa? Kalau ada yang sebut 9, nggak bisa ya 9. Karena 9 bisa dibagi di 3. Jadi bukan hanya bisa dibagi 9, tapi bisa dibagi 3 juga. Lalu 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Dan yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Oke, itu adalah bilangan-bilangan prima. Kalian harus bisa hafal bilangan prima, karena itu adalah kunci untuk bisa melanjutkan ke faktorisasi prima atau faktor prima. Nah, apa sih faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian dengan bilangan-bilangan prima. Nah, cara faktorisasi prima sama seperti yang biasa, tapi ini dengan cara menggunakan pohon faktor. Mari kita next ke contoh. Nah, tentukan faktorisasi prima dari 40 dan 60. Nah, sama seperti biasanya, kita faktorisasi satu persatu dulu. Jadi faktorisasi prima sampai seperti yang biasa, persekutuannya itu. Oke, jadi sama seperti kita faktorisasi antara 40 dan 60. Nah, faktorisasi prima itu dengan cara pohon faktor. Yang pertama 40. Oke. Nah, 40 ini, pohon faktor ini berarti dibagi dua seperti ini. 40 itu dibagi berapa sih? Tapi yang angka yang di sebelah kiri hanya menggunakan angka prima. Nah, angka prima seperti yang tadi ya. Hanya 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3. Oke. Nah, jadi 40. 40 itu bisa dibagi faktor yang paling kecil. Prima yang paling kecil 2. Bisa dibagi 2? Bisa ya. 2 dikali 2, 20. Nah, lalu yang sebelah kanan ini kita bagi lagi. 20 bisa antara prima berapa? 2. Dibagi 2 bisa ya. 2 dikali 10. 10. Lalu 10. Bisa dibagi 2 lagi, Pak? Ya, 2 dikali 5. 5 ini sudah faktor prima belum? Kalau dia sudah faktor prima, berarti sudah selesai. Maka angka-angka yang kita buletin, faktorisasi primanya adalah angka-angka yang kita buletin. Yang sebelah kiri semua. Sebelah kiri, dan yang paling terakhir. Oke? Ini cara pohon faktornya. Kita coba lagi faktor dari 60. Pohon faktornya seperti apa sih? Nah, faktor dari 60. Sama kayak tadi, kita bagi lagi. Oh, dia bisa dibagi 2, Pak. Oke, 2. 2 dikali berapa? Dikali 30. 30 bisa lagi dibagi 2? Bisa ya. 2 dikali 15. Nah, sekarang 15 nggak bisa dibagi 2 nih. Berarti faktor berapa lagi? Prima berapa yang bisa dibagi 15? 3 ya? 3 bisa. Oke, berarti 3. 3 dikali berapa? Dikali 5. 5 ini sudah angka prima? Sudah, maka selesai. Maka yang angka yang kita buletin adalah 2, 2, 3, 5. Jadi yang dibuletin hanya paling kiri sampai yang paling bawah atau terakhir. Nah, cara penulisan faktorisasi primanya berarti bagaimana? Berarti faktorisasi prima, Nah, faktorisasi prima dari 40 dulu. Faktorisasi prima dari 40. Nah, kita lihat. Angkanya berapa aja? 2, 2, 2, dan 5. Berarti kita tulis 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5.
Jadi yang kita tulis hanya yang kita bulatkan saja. Atau kalau bisa, nah setelah seperti ini, karena angkanya ada yang sama, kita sederhanakan. 2-nya ada berapa? Ada 3. Berarti kita tulis 2 pangkat 3. Jadi kalau 2-nya ada 3, 2-nya pangkat 3. Kalau 2-nya ada 4, 2-nya pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, 5 nggak ada temannya, berarti tetap dikali 5. Paham ya? Nah, kita coba lagi tulis yang 60. 60 ini berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau bisa kita sederhanakan, karena 2-nya ada yang sama, 2 pangkat, ada berapa? 2. Dikali 3 dikali 5. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari angka 40 dan 60. Gimana? Mudah bukan faktorisasi prima menggunakan pound faktor? Mudah ya? Oke. Kalau begitu, kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu KPK. Nah, KPK di sini bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya, tapi KPK di sini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih KPK? KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Atau bisa kita lihat, nanti kita tentukan bagaimana kelipatan persekutuannya antara tadi, seperti tadi, antara 40 dan 60. Kita lihat yang samanya, dan dia yang paling kecil. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Nah, cara KPK ini, mencari KPK ada 2 cara, yaitu menggunakan pohon faktor dan menggunakan teknik sengkedan namanya. Atau kalau Bapak biasanya sebut dengan teknik namanya tabel, karena bentuknya menggunakan tabel. Oke, tanpa berlama-lama mari kita ke contohnya. Contoh soal pertama, yaitu tentukan KPK dari 28 dan 42. Untuk cara yang pertama yaitu pohon faktor. Nah, untuk pohon faktor berarti sama seperti tadi, kita buat dulu satu persatu, 28 dan 42. Kita 28-nya dulu. 28 dibagi berapa? Dibagi 2. Berapa hasilnya? 14. Nah, lalu 14 masih bisa dibagi 2, bagi lagi? Dibagi 2 ya. 2 dikali berapa? 14 tuh 7. Nah, 7 ini sudah prima apa belum? Sudah, berarti selesai sampai sini. Berarti yang kita buletin 2, 2, dan 7. Oke. Nah, sekarang kita cari 42-nya. 42. Pertama dibagi berapa dulu? Dibagi 2, Pak. Berapa? 21. Habis itu 21 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 nggak bisa ya. Dibagi berapa? Bagi 3. Nah, jadi yang di kiri ini harus angka-angka prima. Diingat ya. Nggak boleh dibagi 4, dibagi 5 nggak boleh. Dibagi 6 nggak boleh ya, karena dia bukan prima. 21 dibagi 3, 7. 7 ini udah prima? Sudah ya. Kalau sudah berarti kita bulatkan. 2, 3, dan 7. Nah, kalau sudah gini kita tulis satu-satu. Faktor prima. Faktor prima dari 40. Maaf, kok 40? Dari 28. Faktor prima dari 28. Itu ada 2 dikali 2 dikali 7. Atau disederhanakan jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, lalu 42. 42 itu berarti 2 dikali 3 dikali 7. Gak ada yang bisa disederhanakan ya. Oke. Nah, kalau sudah ditulis faktor primanya, kita cari KPK-nya. Maka KPK dari 28 dan 40. Nah, KPK itu yang kita ambil adalah semua angkanya. Nah, berarti kalau di sini kita lihat ada angka 2, 3, dan 7. Berarti semuanya kita ambil. Terus di sini ada yang sama nih, Pak. 2 pangkat 2 dan 2. Berarti yang diambil yang mana? Yang diambil adalah
pangkat yang paling besar. Berarti yang diambil adalah yang 2 pangkat 2. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada angka yang sama, kita ambil angka paling besarnya. Berarti 2 pangkat 2. Dikali angka berapa lagi adanya? Angka 3, Pak. Dikali 3, dikali 7-nya kembar, Pak. Tapi pangkatnya sama, berarti kita tulis saja 1. Kali itu 7. Berarti faktor prima dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, ini baru kita tulis. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 7, berapa? 84. Maka faktor primanya adalah 84. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Begitu kita lanjut ke cara kedua. Nah, oke, cara kedua yaitu teknik sengkedan, atau yang Bapak biasa bilang adalah teknik tabel. Nah, kalau teknik ini tidak kita cari satu-satu, tapi langsung digabung. Jadi tadi adalah angkanya 28 dan 42. Kita buat tabelnya. Nah, seperti ini. Oke. Kita buat tabelnya. Nah, sekarang 28 dan 42. Sama-sama bisa dibagi berapa dulu dua-duanya? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. 28 dibagi 2. Berapa? 14. Kalau 42 dibagi 2, 21. Berarti 2 ini bisa dibagi keduanya ya. Berarti kita bulatkan. Jadi kita bulatkan yang hanya bisa dibagi dua-duanya. Nah, lanjut. Sekarang 14 dan 21. Bisa dibagi berapa sih nih? Dibagi 7, Pak. Oke, dibagi 7. Berarti kalau dibagi 7 berapa? Di sini sisanya adalah 2. Di sini sisanya adalah 3. Berarti 7 kita bulatkan juga. Nah, lalu 2 dan 3. 2 dan 3 berarti kita bagi 1. Karena nggak bisa dibagi angka yang sama, berarti kita salah 1. 2 berarti dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 3-nya nggak bisa, berarti kita tulis lagi 3. Berarti ini udah habis ya, sudah selesai. Berarti lanjut lagi. Sekarang, karena ini nggak bisa dibagi dua-duanya, berarti kita tidak usah kita bulatkan. Sekarang yang 3. Berarti dibagi 3. Ini karena sudah 1, nggak usah diturunin lagi. Berarti 3 dibagi 3, 1. Berarti kalau sudah 1, ini sudah selesai maksudnya. Berarti faktornya ada angka 2, 7, 2, dan 3. Nah, berarti faktor primanya adalah, nah, kalau seperti ini tidak usah tulis lagi faktor prima satu-satu. Langsung kita tulis KPK-nya. Nah, berarti KPK, kalau KPK, itu yang kita tulis semua angka. Mau itu yang dibulatin atau tidak. Berarti yang kita tulis KPK-nya adalah 2 dikali, 2-nya ada 2 ya, berarti 2 kali 2 dikali 3 dikali 7. Berarti KPK-nya adalah sama kayak tadi ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Untuk berapa tadi? 4 dikali 3, 12. 12 kali 7, 84. Sama ya seperti tadi ya, jawabannya 84. Nah, jadi itu adalah 2 teknik untuk mencari KPK. Jadi diingat ya, KPK itu pembaginya harus bilangan prima. Nah, jadi kalian bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. Terserah kalian bagaimana yang mudah dalam mencari KPK. Jadi bisa dipilih salah satunya atau sesuai dengan soal yang diminta, mau menggunakan teknik sengkedan atau teknik KPK. Oke? Nah, kalau sudah paham berarti materi untuk hari ini kita selesai. Bapak harap semua dapat mengerti dan dapat dipahami materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.